Halo kawan-kawan semuanya, bertemu lagi dengan saya Niko. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan geopolitik Korea Utara di Asia Timur. Kalau bahas terkait Korea Utara ini, agak ngeri sedikit aku. Soalnya, udah marah, kayak emak-emak rempong. Nggak usah lantam nggak jelas. Nyenggol gue. Oke lah, daripada lama-lama lagi, aku kasih tahu dulu ya terkait dengan Asia Timur. Berikut penjelasannya. Halo, saya Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Asia Timur. Jadi, Asia Timur adalah nama subwilayah di benua Asia yang dimana ada 3 budaya besar yang mendominasi wilayah ini, yaitu Cina, Jepang, dan Korea. Masing-masing budaya ini sekarang terbagi di antara negara-negara berdaulat seperti Cina yang meliputi Cina, Hong Kong, Makau, dan Thailand. Dan Korea yang dibagi menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Jepang masih memerintah Kekaisaran Jepang dan Mongolia. Ketiga peradaban ini sangat menarik untuk dikaji. Budaya mereka mewakili negara-negara timur. Cina dengan wilayah dan populasi terbesar telah memberikan pengaruh yang luar biasa pada semua entitas budaya. Bahkan budaya Tionghoa sedang berasimilasi dengan budaya Asia Tenggara termasuk Indonesia. Sejak restorasi Meiji, Jepang telah tumbuh menjadi kekuatan industri di Asia. Akhirnya Jepang masuk kompetisi Perang Dunia II sebagai juara Asia Pasifik. Namun kemudian kalah dan harus mengundurkan diri. Oke kawan-kawan, sebelum lanjut, kita harus tahu dulu kenapa Korea Utara itu bisa seperti sekarang ini. Berikut penjelasannya. Halo, saya Ene dan akan menjelaskan tentang Perang Korea. Perang Korea berlangsung dari 1950 sampai ke 1953 di antara negara Korea Selatan dan juga negara Korea Utara. Namun dicampur tangani oleh negara adidaya di mana Amerika Serikat berada di pihak Korea Selatan dan Uni Soviet berada di pihak Korea Utara. Salah satu penyebab umum dari perang ini adalah persaingan ideologi antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dalam persaingan ideologi, di mana saat itu mereka berebut pengaruh di Korea. Penyebab khususnya sendiri adalah setelah sidang umum PBB pada Desember 1948 yang menyatakan bahwa pemerintahan Korea Selatan adalah satu-satunya pemerintahan yang sah. Keputusan ini memancing amarah dari Korea Utara karena mereka merasa hak mereka tidak diakui. Lalu pada 25 Juni 1950, Korea Utara akhirnya melakukan penyerangan kepada Korea Selatan secara mendadak dengan mengirimkan 75.000 pasukannya melewati batas Pararar ke-38. Pihak Korea Selatan cukup kewalahan hingga membuat Korea Utara unggul dan berhasil menduduki beberapa wilayah yang merupakan kota penting bagi Korea Selatan. Diakhiri dengan gencatan di antara kedua belah pihak, perang ini tidak pernah punya perjanjian damai. Karena itu secara teknis perang ini masih berlangsung hingga sekarang, namun terus dilakukan upaya perjanjian damai. Itulah alasan mengapa Korea Utara terbentuk seperti saat ini, dan juga menjadi salah satu penyebab tegangnya regional Asia Timur saat ini. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak geopolitik di Asia Timur. Berikut ini. Saya Amira Sabrina. Kali ini saya akan membahas mengenai geopolitik Asia Timur. Perkembangan strategis di kawasan Asia Timur selama 1 dekade terakhir cukup kondusif, stabil dan dinamis. Walau kadang-kadang situasi politik fluktuatif, namun negara-negara di kawasan ini masih dapat lebih fokus pada upaya pembangunan ekonominya. Fakta yang ada dan ini sulit untuk dipungkiri bahwasanya kawasan ini sebenarnya juga berpotensi konflik. Salah satu di antaranya adalah konflik semenanjung Korea yang menyebabkan beberapa negara kurang dapat bekerja sama. Bahkan permusuhan sisa-sisa politik perang dingin yang masih kental dalam hubungan regionalnya. Hal ini pasti mengancam stabilitas dan keamanan kawasan tersebut. Secara geopolitik, kawasan Asia Timur selalu menarik perhatian dunia dan Asia Timur ini merupakan kawasan yang menjadi arena perebutan pengaruh geopolitik. Wilayah Asia Timur ini juga sebuah kawasan yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang kuat bagi dunia global karena terdiri dari negara-negara yang memiliki ekonomi yang kuat dan militer yang kuat. Contohnya Cina sebagai raksasa dunia yang baru bangkit dan terus berkembang, Jepang sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pesat setelah dikalahkan sekutu pada akhir Perang Dunia Kedua, Korea Selatan yang terus meningkatkan kekuatan ekonominya dan militernya untuk mengimbangi persekutuan dengan Amerika Serikat, dan Korea Utara yang dipimpin oleh pemerintah komunis dengan kebijakan isolasinya. Terima kasih. Oke, lanjut ke tentang geopolitik Korea Utara. Korea Utara saat ini tengah mengembangkan rudal nuklir mereka sebagai bentuk pertahanan. Jadi kawan-kawan, rudal nuklir yang dikembangkan Korea ini berjenis ICBM atau dikenal juga dengan Intercontinental Ballistic Missile. Tujuannya supaya apa?
Kamu nanya? Yaitu untuk melindungi negara mereka dari ancaman Amerika Serikat dan negara sekutunya di Asia Timur. Sampai saat ini, mereka masih mengembangkan rudal balistik supaya bisa sampai ke Amerika Serikat. Jadi, semisal Korea Utara diserang sekutu Amerika Serikat, mereka bisa serang balik negara Asia Timur yang menyerang tadi. Negara yang menyerang tadi jadi kena comeback, macam Argentina dan juga Jerman. Oke, segitu dulu penjelasan dari kami terkait geopolitik di Asia Timur. Aku pamit dulu. Dadah kawan-kawan.